Bab 1. Membalas pelayan jahat. Apa ini? Kalian memberiku makan rumput? Itu sayuran, Nona. Kalian pikir saya sebodoh itu sampai tidak bisa membedakan sayuran dan rumput? Jelas-jelas ini rumput. Lihat ini pakai mata kalian dengan benar. Liliana menjemput rumput di antara oseng kangkung dan memperlihatkan pada ketiga pelayan di sana. Masih denial, ini bukan rumput. Sebelum memasak kangkung, harusnya kalian pilih-pilih dulu, mana yang kangkung, mana yang rumput. Bisa-bisanya kalian menggoreng kangkung dengan rumput. Ditambah lagi rasanya hambar, kotor juga. Mulut saya seperti mengunyah tanah. Atau jangan-jangan gak dicuci dulu langsung kalian masak. Maaf Nona, saya salah. Ucap pelayan itu, tapi raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Kalimatnya pun acuh tak acuh. Wah, keberadaan Liliana di rumah ini ternyata sangat disepelekan. Bahkan pelayan yang digaji pun tidak menghargainya sama sekali. Bukan hanya tidak menghargai, tapi justru mengerjainya. Dan ini bukan sehari dua kali, tapi sudah 1 bulan. 1 bulan setelah Liliana keluar dari rumah sakit pasca koma 3 minggu. Mereka memperlakukan Liliana semena-mena. Padahal status Liliana di rumah ini adalah majikan. Nyonya besar. Berani sekali mereka bertindak kurang ajar seperti ini. Ya, Liliana memang hilang ingatan, tapi dilihat tadi tindakan mereka sepertinya mereka sudah terbiasa merendahkan dirinya. Astaga. Hahaha. Liliana tiba-tiba tertawa membuat 3 pelayan itu terkejut. Kalian siapa berani memperlakukanku seperti ini? Liliana bangkit dari kursi. Berdiri tepat di depan mereka dengan tangan terlibat di depan dada. Tatapan matanya menajam, menghujam mereka satu persatu. Raut wajah jumawa dan songong mereka sedikit berkurang. Yang tadinya terang-terangan berani menatap Liliana kini perlahan menundukkan kepala. Mereka saling menyenggol siku satu sama lain. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba dia jadi berani begini? Aku juga tidak tahu. Biasanya dia cuma diam. Kita kasih makan sayur kasinan pun dia diam saja. Bagaimana ini? Kita lawan saja. Dia kan bukan siapa-siapa di rumah ini. Tuan juga tidak menganggapnya istri. Benar, kita lawan saja. Iya. Mereka perlahan mengangkat kepala. Namun begitu bertemu pandang dengan tatapan tajam Liliana, bahu mereka gemetar sama. Kenapa aura perempuan lemah yang selama ini selalu diam saja tiba-tiba jadi sekuat ini? Bahkan tatapan matanya mampu membuat mereka ciut seketika. Meskipun hanya pelayan, selama ini Liliana takut pada mereka. Karena mereka adalah pelayan pilihan dari orang tua Liliana. Liliana takut pelayan-pelayan ini mengadu yang tidak-tidak pada orang tuanya. Tapi sekarang kenapa Liliana jadi seberani ini? Ketiga pelayan itu bertanya-tanya. Berapa lama kalian bekerja di rumah ini? 1 tahun, Nona. Jawab mereka kompak. Saya memang amnesia. Saya tidak bisa mengingat apapun kejadian di masa lalu. Tapi dari tingkah dan laga kalian yang sok berkuasa di rumah ini, saya yakin selama 1 tahun kalian bekerja di sini, kalian pasti memperlakukan saya dengan buruk. Bahkan selama sebulan ini, kalian tidak pernah memasak daging atau ayam untuk saya. Setiap hari hanya makan sayur, tempe, tahu itu pun sayur layu dan tidak enak rasanya. Itu permintaan Nona sendiri. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Deh. Pelayan itu langsung kicap dan menundukkan kepala lagi. Permintaan saya sendiri kamu bilang. Lucu sekali. Apa alasan saya makan sayur setiap hari? Saya tidak punya riwayat penyakit yang melarang makan daging, ayam atau ikan. Jelas alasan itu hanya omong kosong. Dan berani sekali kalian memutarbalikkan keadaan sehingga saya yang salah. Kalian pikir saya akan diam saja sekarang? Mereka bertiga semakin gemetar dan menelan ludah gugup. 3 langkah mendekat. Liliana berdiri tepat di depan seorang pelayan yang sejak tadi terus menjawab. Pelayan itu bernama Rina. Kamu! Mencengkeram rahangnya Liliana mendongakkan wajahnya. Rina mendelik. Mulai hari ini kalian dipecat. Tidak bisa.
Rina menangkis tangan Liliana dan termundur. Dua pelayan lainnya juga termundur. Mereka bertiga kompak berdempetan seolah melindungi salah satu sama lain. Tuan memberikan kepercayaan pada kepala pelayan untuk mempekerjakan kami. Jetty yang boleh memecat kami hanya kepala pelayan atas izin dari Tuan. Nona tidak punya hak memecat kami. Dan karena Nona hilang ingatan, biar saya beritahu. Nona tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Ucap Rina diikuti anggukan dua pelayan lainnya. Nona pasti berpikir ingin mengadukan kami pada Tuan kan? Nona pikir Tuan akan peduli. Tidak. Karena Tuan sudah tahu Nona diperlakukan buruk di rumah atau di luar rumah. Tapi Tuan membiarkan saja. Karena Tuan memang tidak peduli pada Nona. Jetty, Nona jangan macam-macam pada kami. Kalau Nona macam-macam saya bisa melaporkan pada kepala pelayan. Kepala pelayan akan memberikan hukuman pada Nona. Ucap Rina menggebu-gebu. Hukuman? Seorang pelayan berani memberikan hukuman pada Nyonya besar. Nona bukan Nyonya? Jangan salah paham atas posisi Nona. Nona harus sadar diri Nona bukan siapa-siapa di rumah ini. Wah, wah, wah. Liliana speechless. Hanya bisa tertawa terbahak-bahak sekarang. Lucu sekali. Kehidupan macam apa yang aku miliki selama ini? Bagaimana bisa aku bertahan di rumah ini dengan perlakuan seburuk ini oleh seorang pelayan? Wow, diriku di masa lalu sebelum hilang ingatan pasti memiliki kesabaran luar biasa. Tapi mungkin karena kepalaku terbentur sampai hilang ingatan, rasa sabarku juga ikut hilang. Karena sekarang dada Liliana panas membara dipenuhi kemarahan. Baiklah, baik. Jadi aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Kalau begitu mulai sekarang akan aku tunjukkan apa posisiku di rumah ini. Ah! Rina terkejut tiba-tiba Liliana menjempat mbak rambutnya. Meniti Garrett mendekat pada meja makan. Nona, apa yang Nona lakukan? Nona jangan kurang ajar. Kepala pelayan pasti akan marah jika Nona seperti ini. Nona pasti akan dihukum. Nona tidak takut masuk ke dalam ruangan itu. Liliana tak memperdulikan dengan dua pelayan lainnya yang berusaha menghentikannya. Namun Liliana penasaran dengan kata ruangan itu yang mereka maksud. Pasti itu tempat menyeramkan yang digunakan untuk menghukum Liliana. Kurang aja. Setinggi apa posisi kepala pelayan itu sampai berani menghukum seorang majikan. Setelah membereskan ketiga pelayan ini, Liliana akan membalasi kepala pelayan itu. Nona, lepaskan saya. Makan ini, makan masakanmu. Lilian meraup kangkung dan memasukkan paksa ke dalam mulut Rina. Kunyah atau saya akan mematahkan lehermu sekarang. Rina tersentak. Tubuhnya gemetar. Makan sekarang. Entah karena ketakutan atau aura Liliana yang sangat kejam, Rina tidak berani melawan. Dia menuruti keinginan Liliana untuk mengunyah kangkung itu yang rasanya tidak enak sama sekali. Mulutnya seperti mengunyah tanah. Bagaimana rasanya? Enak? Rina meneteskan air mata. Jawab. Enak tidak? Tidak enak. Hah? Baru bilang tidak enak sekarang. Lalu kemana saja kalian selama ini? Sebelum menyajikan kalian tidak mencicipi dulu? Maaf, Nona. Saya tidak ingin mendengar kata mata. Habiskan kangkung ini. Sekalian habiskan nasi ini. Tidak, saya tidak mau. Maafkan saya, Nona. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya bilang makan. Dengan air mata berderai, Rina memasukkan sesendok nasi ke dalam mulut dan seketika ingin muntah karena nasi ini sudah basi. Selama 1 tahun kalian memberikan saya makanan ini kan? Berani sekali kalian memperlakukan saya begitu. Maaf Nona Hicks. Rina merasakan kulit kepalanya akan copot karena jambakan Liliana benar-benar kuat. Ada apa dengan perempuan lemah ini? Kenapa tiba-tiba tenaganya jadi sekuat ini? Liliana yang dulu sangat tidak berdaya. Bahkan Rina sering pura-pura menyenggol Liliana dan Liliana langsung jatuh di lantai. Makan! Cepat habiskan! Apa yang kamu lakukan? Suara menggelegar itu masuk dalam indera pendengaran Liliana.
Bab 2. Aku tidak akan tinggal diam. Bu Jenita! Dua pelayan itu berbinar-binar dan berlari menghampiri perempuan setengah baya yang dipanggil Bu Jenita. Mereka seperti melihat malaikat datang untuk menyelamatkan mereka. Ojeti itu yang pelayan yang menjabat sebagai kepala pelayan. Dilihat dari wajahnya saja Liliana sudah bisa merasakan aura-aura nenek sihir peyot. Bu Jenita, tolong saya. Karena lengah Renita berhasil melepas jambakan Liliana dan berlari menghampiri Jenita. Tolong saya. Apa sekarang kamu ketakutan hanya karena perempuan lemah dan bukan siapa-siapa seperti dia? Sinis perempuan berusia 40 tahun itu. Bukan begitu Bu Jenita. Nona dia. Sulit saya jelaskan tapi saya tidak bisa menghadapinya sendiri. Bu Jenita yang lebih berkuasa. Bu Jenita pasti bisa membuatnya tunduk lagi seperti biasanya. Kalau saya, meskipun saya berani, saya cuma pelayan. Saya sedikit takut. Cih. Jenita berdecih dan kembali memandang Liliana. Dagunya diangkat tinggi. Matanya memicing angkuh. Lagaknya sudah seperti nyonya besar saja. Lagi-lagi Liliana takjub pada kesabarannya di masa lalu. Luar biasa hebat bisa bertahan di rumah ini dengan kelakuan para pelayan-pelayan ini yang sangat tidak tahu diri. Berani kamu menatap saya dengan tatapan seperti itu? Jenita menghardik. Tatapan seperti apa yang kamu maksud? Liliana semakin menajamkan mata. Anak ini. Jenita mengerutkan dahi. Apa anak lemah ini baru saja membalas omongannya? Liliana yang dulu, jangankan menatap, baru melihat kedatangan Jenita saja sudah gemetar ketakutan. Ya, setelah sembuh dan pulang ke rumah ini setelah 1 bulan dirawat di rumah sakit, tingkah Liliana memang agak berbeda. Dia berani memerintah, tapi tidak berani melawan. Masih lemah dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Namun kali ini bukan hanya melawan, tapi dia seperti memberi balasan. Apa-apaan dengan sikap anak ini? Karena Nona baru pulang dari rumah sakit, saya memberi Nona waktu untuk istirahat. Tapi sepertinya tubuh Nona sudah pulih sepenuhnya. Jadi mulai hari ini, saya sudah bisa mulai kegiatan kedisiplinan seperti biasanya. Kegiatan kedisiplinan? Entah apa yang wanita ini bicarakan, tapi melihat respon ketiga pelayan itu yang berbinar-binar, pasti ada rencana jahat. Bu Jenita memberi kode dengan mengedip-ngedipkan mata. Seolah mengerti, mereka langsung menganggukkan kepala. Bergerak cepat menghampiri Liliana dan mencengkeram tangannya. Apa-apaan kalian? Rasakan, setelah ini kamu akan menangis-nangis. Aku sudah bilang kan jangan melawan atau kepala pelayan akan menghukum Nona. Tapi Nona tetap keras kepala dan melawan kami. Benar, harusnya Nona sadar diri. Masih untung kami mau melayani Nora yang tidak dianggap oleh Tuan. Nona malah berbuat seenaknya menyiksa kami. Rina dan kedua pelayan lainnya tertawa. Menertawakan Liliana yang sekarang sudah tidak berdaya. Itu menurut mereka. Tapi, sudah, jangan banyak bicara. Bawa saja perempuan itu ke tempat kedisiplinan. Baik Bu Jenita. Ucap mereka kompak. Jenita tersenyum sinis. Merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kunci. Sayang sekali saya tidak bisa melihat ekspresi ketakutanmu, karena kamu sedang hilang ingatan Liliana. Dulu setiap kamu melihat kunci ini, kamu selalu menangis dan menjerit ketakutan, karena kamu sangat membenci ruang kedisiplinan. Tapi jangan salahkan kami. Salahkan kamu yang tidak punya sopan santun. Sungguh, Liliana ingin mencabik-cabik mereka. Cepat bawa ke sana. Dengan patuh ketiga pelayan itu menyeret Liliana menuju rumah bagian belakang. Mereka tak hentinya tertawa. Oh iya, kamu sudah siapkan tikusnya? Tanya Jenita. Tikus selalu siap tersedia. Bu Jenita, saya sudah menyimpannya rapi di gudang sebelah. Kali ini saya akan menyiapkan tikus yang paling gemuk-gemuk. Hahaha. Rina tertawa keras. Bagus. Nona jangan marah ya. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kepala pelayan untuk menjaga ketertiban rumah dengan baik Nona. Karena Nona sudah membuat keributan, Nona harus mendapatkan kedisiplinan.
Ketiga pelayan ini yang membuat masalah denganku. Harusnya mereka yang kamu hukum. Plak. Liliana tersentak saat tiba-tiba sebuah tamparan melayang di pipinya. Tamparan keras dari si kepala pelayan arogan yang mendelik marah padanya. Nona, jangan membuat saya marah. Tolong sadar diri posisi Nona. Nona pikir posisi Nona lebih tinggi daripada pelayan di rumah ini. Kami para pelayan diperlakukan Tuan dengan baik. Tuan juga sering tersenyum dan memberikan kami gaji yang banyak. Sedangkan pada Nona, melirik Nona, Tuan pun tidak sudi. Jeti, kalau Nona tidak ingin saya adukan pada Tuan dan hubungan kalian semakin memburuk, lebih baik Nona diam. Jeti, patulah seperti biasanya. Sekarang Liliana mengerti. Liliana takut dengan ancaman para pelayan ini, takut diadukan pada suaminya. Karena itu dia diam saja dan mematuhi semua perintah mereka. Sekarang seluruh kebencian Liliana tertuju pada Kairo, suaminya. Jika mereka buruk maka, Kairo adalah yang terburuk. Bawa mereka masuk. Ucap Cenita setelah membuka pintu gudang yang terdapat di ujung bangunan paling belakang. Sekarang rasakan. Namun, tidak semudah itu. Bek. Plak, dag. Yarji. Aduh sakit. Lepas. Berani kamu. Mereka berempat jatuh tak berdaya dilatih dengan sekali serangan dari Liliana. Sakit. Rina memegang pinggangnya yang kesakitan karena Liliana membantingnya. Dua pelayan yang lain memegang dahi mereka yang dibenturkan Liliana katebok. Sedangkan kepala pelayan lemas dengan hidung mimisan setelah mendapat sundulan kuat Liliana. Bagaimana bisa kamu menjatuhkan kami? Rina berteriak, tapi tubuhnya gemetar. Tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Mudah, karena kalian lemah. Liliana tersenyum sinis. Sungguh, rasanya dia ingin menghajar mereka sampai babak belur. Tidak semudah itu. Cenita sekuat tenaga berdiri. Kamu hanya pura-pura kuat. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Kalian bertiga, cepat berdiri. Kita lawan bersama-sama. Dia hanya pura-pura kuat. Mendapat provokasi dari Cenita, semangat mereka seolah membara. Mereka berdiri bersamaan, menyerang Liliana, namun dua. Seolah sudah terbiasa, tangan Liliana bergerak secara refleks. Menghalau, menendang, menonjok dan berakhir memukul titik lemah. Seketika mereka pingsan. Kalian selalu menyebutku lemah, tapi ternyata kalian yang lemah. Dasar tikus-tikus tidak berguna. Tentu saja Liliana tidak melewatkan kesempatan ini untuk membalas mereka. Menyeret tubuh mereka satu persatu ke dalam ruangan gelap itu, Liliana bertekad akan memberikan mereka pelajaran seperti yang mereka lakukan padanya di masa lalu. Bagus. Sekarang tinggal mencari tikus yang kalian pelihara. Sika, bisa-bisanya kalian mengerjai majikan kalian sendiri dengan cara semenjijikan ini. Ruangan ini bau, pengap dan gelap. Ruangan pendisiplinan apanya? Ruangan ini lebih cocok disebut penjara bawah tanah. Ironisnya, selama 1 tahun Liliana sering dihukum di ruangan ini. Sungguh tak termaafkan. Aku akan menunjukkan pada kalian siapa majikan kalian yang sebenarnya. Sekilas informasi dari Rina tadi. Tikus-tikus yang mereka pelihara ada di gudang lain dekat gudang ini. Begitu sudah menemukan tikus-tikus yang besar, hitam dan bau itu yang terkurung dalam kandang besi, Liliana segera membawa tikus itu dan memasukkan melalui lubang khusus. Mereka bahkan sudah menyiapkan lubang-lubang ini. Sialan memang. Setelah beres, Liliana kembali ke rumah. Karena perutnya keroncongan dia memasak mie instan. Setidaknya mie instan ini lebih enak daripada oseng kangkung dicampur tanah dan nasi yang sudah basi. Menyedihkan. Liliana pikir saat bangun dari koma dan berada di ruangan VIP rumah sakit. Dia anak orang kaya dan bisa hidup berleha-leha. Tapi ternyata, ya, memang orang kaya sih, tapi bukan orang kaya yang tertindas.
Masalahnya bukan hanya para pelayan yang memperlakukan Liana buruk, tapi tukang kebun, satpam dan bodyguard yang menjaga rumah ini juga sangat galak pada Liliana. Apa-apaan ini? Kenapa hidupku menderita sekali? Seingatku orang tuaku yang menjengukku di rumah sakit waktu itu kelihatan seperti orang kaya. Barang-barang mereka terlihat mahal-mahal. Tapi kenapa mereka tega membiarkan putri mereka hidup terkekang di rumah ini? Aku butuh informasi tentang hari-hariku sebelum amnesia. Tapi masalahnya, aku harus tanya pada siapa? Siapa yang bisa aku percayai? Bahkan bodyguard itu tidak mengizinkanku keluar rumah. Di balkon lantai 2 yang mengarah pada gerbang, Liliana mondar-mandir. Sejak bangun tidur sampai pukul 8 pagi ini, Liliana tak hentinya memeras otak. Solusi apa yang harus dilakukan sekarang? Iya, pertama-tama aku harus menemui Kairo, si suami biarti gangsek yang membiarkan istrinya disiksa habis-habisan pelayan rumah. Tapi masalahnya, jangankan menemui, keberadaannya saja Liliana tidak tahu. Dalam sebulan ini, setelah pulang dari rumah sakit, Liliana tidak pernah melihat batang hidungnya. Apa-apaan ini? Pernikahan macam apa yang aku jalani? Dan bagaimana bisa aku betah menikah dengan orang itu? Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku menikah dengan orang itu? Aku butuh banyak informasi. Di tengah kebingungan Liliana, terlihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Liliana melihat sebuah harapan. Siapa yang datang? Bab 3. Melawan balik. Anda pantang menyerah sekali ya. Padahal sudah berkali-kali saya peringatkan. Anda tidak diizinkan masuk. Perempuan berusia 25 tahun itu geram sekali. Namanya Gisela. Sahabat dan mantan asisten Liliana. Selama 3 minggu Liliana terbaring di rumah sakit, Gisela selalu datang menjenguk. Namun hari itu, detik-detik Liliana bangun dari koma, Gisela ada pekerjaan di luar kota. Begitu kembali ke Jakarta, Liliana sudah tidak ada di rumah sakit. Pihak administrasi rumah sakit mengatakan Liliana sudah dibawa pulang. Setelah itu, hampir setiap hari selama sebulan, Gisela selalu datang ke rumah ini. Namun para bodyguard ini tidak mengizinkan Gisela masuk. Sungguh, Gisela sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Apa kondisi Liliana sudah benar-benar pulih? Kenapa para bodyguard ini segitunya menghalangi Gisela untuk menjenguk? 5 menit saja, tolong izinkan saya bertemu Liliana. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, saya akan pergi. Saya tidak akan membuat keributan. Sika, 5 menit, semenit atau sedetik. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa Anda ngeyel sekali? Jika Anda terus keras kepala seperti ini, saya tidak segan-segan untuk main kasar. Apa kamu merasa superior sampai semudah itu mengintimidasi orang lain? Suara itu. Satpam dan kedua bodyguard itu menoleh ke belakang. Terkejut melihat pemilik suara itu. Tak lain dan tak bukan adalah Nona Liliana. Liliana. Gisela mendekat pada gerbang, menggenggam jeruji besi dan berkaca-kaca menatap ke arah Liliana. Hatinya berdebar kencang, seperti menyambut angin segar di tengah gurun pasir yang panas. Liliana, dengan aura elegan yang selalu memancar darinya, melangkah maju dengan tenang. Wajahnya penuh ketenangan. Lili! Mata Gisela bertemu dengan mata Liliana, dan seketika itu juga, semua rasa rindu, kesedihan, dan harapan membuncah ke permukaan. Apa yang Nona lakukan di sini? Nona tidak boleh keluar. Nona baru pulang dari rumah sakit dan butuh banyak istirahat. Ucap si bodyguard. Nada suaranya terdengar khawatir, namun jika dilihat dari sorot matanya yang memandang remeh, kalimat itu seperti ancaman. Semua orang di rumah ini memang tidak tahu diri. Baru pulang dari rumah sakit? Apa kamu tidak bisa menghitung hari? Jelas-jelas sudah 1 bulan saya pulang dari rumah sakit. Saya sudah sehat. Sangat sehat sampai sekarang aku bisa memukulmu dan membuat hidungmu berempat rah. Mau coba? Dua bodyguard itu saling menatap dan tertawa. Satpam juga ikut-ikutan tertawa.
Apa yang kalian tertawakan? Tidak sopan sekali kalian menertawakan majikan. Gisela tidak terima Liliana ditertawakan. Maaf Nona, saya tidak bermaksud menertawakan Nona. Tapi ucapan Nona lucu sekali. Ingin memukul saya dan membuat hidung saya bertempat dengan tubuh Nona yang selemah itu. Bercanda Nona konyol sekali. Sungguh Liliana ingin sekali menghajar dua sampah ini. Tapi tidak sekarang. Ada hal lain yang lebih penting. Perempuan ini. Sepertinya dia punya banyak informasi. Liliana harus membawanya masuk. Kalian berdua buka pintu gerbang dan izinkan dia masuk. Maaf Nona. Tuan Kairo tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah. Memangnya tuan di rumah ini hanya Kairo? Apa saya bukan nyonya di rumah ini? Dek. Kedua bodyguard dan satpam itu saling menatap. Terkejut dengan keberanian Liliana. Padahal selama ini jika mereka mengancam atau menunjukkan wajah garang sedikit saja, Liliana langsung diam. Saya tanya, cuma Kairo pemilik rumah ini? Cuma dia yang bisa menggaji kalian. Cuma dia yang bisa memecat kalian, karena itu kalian hanya takut padanya. Kalian pikir saya tidak bisa memecat kalian? Hanya satu jentikan jari. Saya bisa memecat kalian dan mengganti dengan orang baru. Jetty, masih berani melawan saya? Liliana sangat marah sekarang. Orang-orang kurang ajar ini semakin dibiarkan semakin melunjak. Wajahnya memerah, matanya menyala-nyala dengan kemarahan yang membara. Tidak ada lagi kesan lembut dan patuh yang biasa terpancar dari dirinya. Kini, ia adalah sosok yang tegas dan penuh wibawa, mengingatkan mereka siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah itu. Kedua bodyguard dan satpam itu tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka. Tidak ada yang berani menjawab. Cepat buka pintunya. Baik Nona. Baru setelah mendapat ancaman itu, mereka mau membukakan gerbang. Tepat setelah gerbang terbuka, Gisela berlari dan menghamburkan diri memeluk Liliana. Lili, aku kangen sama kamu. Ayo masuk. Liliana tidak ingat apapun tentang perempuan ini, tapi Liliana bisa merasakan ketulusannya. Mungkin dulu mereka sangat dekat sampai perempuan ini menangis terseduh-seduh hanya karena mereka bisa bertemu. Minum dulu. Kamu bahkan harus menyiapkan minuman sendiri untuk tamu. Kasihan sekali sahabatku. Hicks. Meskipun sudah 1 bulan pulang dari rumah sakit, tetap saja kamu harus banyak istirahat. 3 minggu Lili. 3 minggu kamu koma di rumah sakit. Begitu pulang bukannya disambut baik, malah diperlakukan seburuk ini. Hicks. Dasar orang-orang jahanam. Liliana hanya meringis. Jika Gisela tahu Liliana melawan para pelayan itu dan menyekapnya di belakang rumah, bagaimana reaksinya? Mungkin tangisnya akan semakin histeris. Oke, lupakan sebentar kehidupanku yang menyedihkan. Sekarang aku butuh banyak informasi karena aku hilang ingatan. Tolong ceritakan siapa aku, siapa suamiku, bagaimana kehidupan keluargaku dan apa yang biasanya aku lakukan sehari-hari, dan bagaimana aku bisa kecelakaan. Gisela berdeham, menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Aku akan menceritakan semuanya. Kita sudah berteman sejak SMA, dari umur 17 tahun sampai 25 tahun. Aku juga bekerja sebagai asisten pribadimu saat kamu masih mengelola hotel keluargamu. Oke, aku ceritakan pelan-pelan. Jetty, nama kamu adalah Liliana Marquez, putri kedua keluarga Marquez. Orang tuamu bernama Pradana dan Rihanna Marquez. Sosokmu yang aku kenal adalah perempuan kalem, baik hati, dan pintar. Aku adalah salah satu orang yang pernah kamu tolong. Saat itu aku hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya. Berkat pertolongan kamu meminjamkan uang, aku bisa lulus kuliah. Oh, jadi begitu. Liliana mengangguk-angguk. Sedikit-sedikit Liliana mengetahui dirinya di masa lalu. Ternyata aku orang baik, batinnya. Namun 1 tahun yang lalu tiba-tiba seorang perempuan yang mengaku sebagai putri kandung orang tuamu datang. Namanya Bianca. Semua orang terkejut. Akhirnya dilakukan tes DNA.
Ternyata Bianca se-DNA dengan orang tuamu. Sedangkan hasil tes DNA-mu hasilnya tidak cocok. Ternyata kalian tertukar. Saat itulah, hidupmu berubah drastis. Kasih sayang orang tuamu hilang seketika. Mereka tidak menganggapmu sebagai anak. Mereka bahkan mengalihkan seluruh aset yang dulunya atas namamu menjadi nama Bianca. Salah satunya hotel yang dulu kamu kelola dan aku sebagai asistenmu. Entah bagaimana, kamu sering bertengkar dengan Bianca. Ujung-ujungnya Bianca merasa tersakiti dan semua orang memihak padanya. Perlahan semua orang membencimu. Termasuk keluarga mertuamu. Tapi Cairo, suamimu, dia memang selalu dingin padamu sejak dulu sebelum kalian menikah. Baiklah. Liliana mengerti. Jadi karena inilah para pelayan berani semena-mena padanya karena Liliana dibuang oleh keluarganya dan dibenci keluarga mertuanya. Oke, aku sudah paham hubunganku dengan keluargaku. Sekarang ceritakan hubunganku dengan Cairo. Dari ceritamu, sepertinya kami menikah bukan karena cinta. Benar sekali. Kalian dijodohkan. Sepertinya sudah 2 tahun usia pernikahan kalian. Kedua orang tua Cairo sudah meninggal. Jika tidak salah karena kecelakaan. Saat itu, usia Cairo baru 10 tahun. Dia tinggal bersama pamannya, adik dari mendiang ayah Cairo. Mereka sangat membencimu. Kamu sering menangis saat menceritakan pelakuan buruk mereka. Tepatnya selama 1 tahun ini, kamu semakin pendiam dan murung. Kamu juga sering mengurung diri di rumah. Bahkan selama 3 bulan terakhir ini, kita tidak pernah bertemu. Dan tiba-tiba aku mendengar kabar kamu kecelakaan. Gisela kembali menitikkan air mata. Namun buru-buru dia hapus agar bisa fokus bercerita. Tentang kecelakaan mobilmu aku juga tidak tahu banyak. Keterangan dari polisi rem mobilmu rusak. Karena jalan licik, mobil hilang kendali dan masuk ke jurang. Aku takut Lily. Liliana tersentak melihat Gisela gemetar. Takut kenapa? Aku takut kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Tapi ada seseorang yang sengaja mencelakaimu. Karena itu setiap hari aku selalu datang ke sini untuk memastikan kamu masih hidup. Rumah ini, kamu pernah bilang rumah ini sangat menakutkan. Kamu selalu ingin kabur tapi tidak punya celah. Aku bodoh. Saat itu aku menyuruhmu bersabar. Maafkan aku. Seandainya aku mendengarkan kamu dan membantumu kabur, kamu pasti tidak akan kecelakaan. Bab 4. Suami menyebalkan. Bukan salahmu. Liliana menggenggam tangan Gisela. Kamu tidak perlu minta maaf. Justru aku ingin berterima kasih. Terima kasih sudah datang mencariku. Sekarang aku sudah punya informasi tentang siapa aku dan bagaimana kehidupanku. Aku tidak akan menjadi lemah lagi.